bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan baru yang Kau limpahkan buat kami anak-anak-Mu di pagi hari ini. Sebelum kami semua melakukan aktivitas kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajari kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 2 ayat 4 dan 5, begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ketika membicarakan sesuatu yang baru atau konsep yang baru, tentu berbagai reaksi penerimaan dari orang yang mendengar sesuatu yang baru tersebut. Secara khusus, jika kita membicarakan mengenai keselamatan. Hal ini juga terjadi di tengah jemaat Efesus. Ketika Paulus mau menyampaikan konsep keselamatan. Ada yang menganggap keselamatan itu diperoleh dengan usaha sendiri. Secara khusus orang-orang Yahudi yang menganggap dengan melakukan hukum Taurat dengan usaha sendiri mereka akan diselamatkan. Ada juga jemaat di Efesus yang sudah menerima keselamatan dengan konsep yang diberitakan oleh Paulus, tetapi mungkin saja dia ragu-ragu. Dan ada juga di tengah jemaat Efesus yang menganggap mendapatkan konsep keselamatan itu dengan menyembah berhala atau Dewi Artemis. Itulah situasi kondisi jemaat di Efesus. Dan situasi dan kondisi ini juga saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus mungkin terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin ada kita menganggap kita bisa selamat mendekatkan diri kepada Tuhan dengan usaha kita. Kemudian kita menganggap juga dan sudah menerima Yesus tetapi masih bimbang dan ragu. Mungkin pada saat ini kita
juga menganggap keselamatan itu ada di luar dari Allah yang melalui Yesus, yaitu dengan menyembah Allah-Allah yang lain. Hari ini Paulus mau meneguhkan kita, dan itu juga yang dilakukannya kepada jemaat di Efesus. Paulus mengajarkan konsep keselamatan yang berbeda dari apa yang dia pahami oleh konsep Yahudi melalui hukum Taurat. Yesus mengatakan keselamatan itu hanya kasih karunia atau anugerah dari Tuhan. Ini yang ditekankan Paulus dari bacaan kita. Itu maka lembaga Alkitab secara khusus membuat judul perikop bacaan kita itu adalah semuanya adalah kasih karunia. Jadi jelas kita juga mengatakan bahwa kita semua manusia adalah orang yang berdosa. Orang berdosa yang dengan usahanya mau mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan mampu, karena tuntutan Tuhan itu benar-benar harus hidup kudus seperti Tuhan. Seberapa hebat pun usaha manusia, manusia tidak akan bisa mampu mendekati Allah dengan usahanya. Oleh sebab itu Paulus mengajari Tuhan yang kaya dengan rahmat itu memberikan kasih karunia, memberikan anugerah kepada kita melalui diri Yesus Kristus yang mau menebus kita, yang mau mati buat kita, dan mau menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa ini. Ini yang dikatakan Paulus jelas di dalam bacaan kita, bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita, dan bukan karena Allah-Allah lain. Jadi dari nats ini kita dapat belajar beberapa hal, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, ini memberikan pemahaman dan penjelasan, dan juga memberikan penjelasan penerangan bagi orang-orang yang menganggap bahwa keselamatan hanya oleh karena perbuatannya. Paulus mengkonter ini. Jadi kalau sampai saat ini kita merasa keselamatan itu adalah karena perbuatan kita, Paulus mengatakan bukan, itu karena anugerah Allah. Dan bagi kita yang masih ragu-ragu, walaupun sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, hari ini kita dengan kembali mendengar nats ini, kita kembali dikuatkan, kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Tetaplah di dalam hidup dalam anugerah Tuhan. Kemudian bagi kita yang merasa ada keselamatan yang lain di luar Yesus, hari ini kita diingatkan, hanya melalui Yesus jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan, yaitu dengan anugerah. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, orang-orang yang sudah menerima anugerah itu, dia dinamakan anak-anak Allah. Ini jelas dikatakan Paulus di pasal 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ini suatu hal yang sangat menarik. Kita yang telah ditebus, kita yang sudah diselamatkan dari dosa, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ini berbeda dengan cara pandang, sisi pandang dunia ini. Ketika seseorang yang jahat, ketika seseorang yang berdosa, mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, dan dia juga bisa berhadapan dengan hukum, dia dipenjara. Ketika dia lepas dari penjara, dia bukan dikatakan lagi sebagai orang yang bebas. Tetapi di namanya selalu ada menempel X, bekas. Ya, bekas keluar dari penjara. Tetapi kita yang telah ditebus dari dosa, Tuhan melalui Paulus mengatakan, kita bukan X, kita bukan bekas pendosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Jadi saya dan saudara-saudara yang telah menerima Yesus, kita ini semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang disayanginya. Itu suatu juga tanda kebesaran anugerah Allah.
Allah tidak pernah memberi nama kepada kita ex pendosa atau bekas pendosa. Kemudian yang ketiga, apakah kita cukup menerima anugerah? Apakah kita cukup menerima status sebagai anak-anak Allah? Tidak. Di dalam kitab Efesus, Paulus juga dengan rinci mengatakan di dalam kitab Efesus pasal 4 bahwa orang-orang yang sudah ditebus, orang yang mengatakan anak-anak Allah itu adalah ciptaan-ciptaan baru, atau Paulus mengatakan manusia yang baru. Maka kita juga harus hidup berkenan dengan kehendak Tuhan. Ini jelas dikatakan di sini bahwa manusia baru itu menjauhkan segala perbuatan-perbuatan kecemaran yang ada di dunia ini, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Ini jelas dikupas, ditulis oleh Paulus di dalam pasal yang keempat. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima anugerah, mari juga kita kerjakan bagian kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, di minggu Advent ini kita juga diingatkan bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menyambut Natal dan juga mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kembali. Marilah kita tetap berjaga dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami ini siapapun yang telah mendengarkan firman-Mu dan yang percaya kepadamu adalah anak-anak yang telah menerima anugerah-Mu. Kami telah ditebus, kami telah diselamatkan. Kami sangat bersyukur dan kami sangat bersuka cita. Dan mari Tuhan, kami tidak cukup hanya memiliki status sebagai anak yang telah diselamatkan, tetapi ajari juga kami untuk melakukan dan mengerjakan bagian kami. Melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadamu. Sebagai kami orang-orang yang telah diselamatkan sampai kedatangan-Mu kembali. Mampukan kami melakukannya Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga saudara-saudari kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Teguhkan dan kuatkan kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu, GBKP Runggun Bogor Barat. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, di mana jemaat-Mu ini Kau tempatkan. Berkati semua hamba-Mu, pendeta, pertua diaken, Nora, Naras, dan emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial. Tuhan berkati supaya mampu bekerja sama. Tuhan juga memberkati semua jemaat-Mu di dalam semua pekerjaannya, di dalam semua aktivitasnya. Jadikan gereja-Mu ini Tuhan mampu menjadi garam dan terang di mana dia Engkau tempatkan. Sehingga keadaan gereja-Mu ini memberikan dampak bagi sekitarnya. Kami menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini Tuhan. Dengan segala aktivitas kami. Inilah doa kami. Ini permohonan kami. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Melalui satu nama putramu Yesus Kristus. Yang telah mengajari kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain hari. Tuhan Yesus memberkati.